Haleluya. Shalom bahagia buat kita semua. Kasih Tuhan tidak pernah putus. Maka itu adalah kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita, umat-umatnya. Berikan kemuliaan, penghormatan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Dan saudara-saudara sekalian, saya hendak menyampaikan 4 jenis kehendak sebagai landasan bagi kita semua dalam bergerak, bertindak, berbuat, agar supaya kita jangan keliru. Nomor 1, kehendak manusia. Kita membuka catatan Alkitab dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1 dan 2. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat 2 kita baca bersama-sama. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Dalam kehidupan kita sering memaksakan untuk melakukan kehendak manusia, atau berupaya keras supaya keinginan kita tercapai. Maka kita gunakan berbagai macam cara agar supaya kehendak kita itu yang jadi. Bahkan dengan segala bentuk, dengan segala macam cara dan gaya, supaya kehendak kita yang tercapai dan terpenuhi. Padahal ada yang disebut kehendak Allah. Nah, inilah yang kita sebut kehendak Allah itu adalah sempurna. Apakah kehendak manusia itu bisa tercapai? Bisa, dengan berbagai macam cara. Misalnya, ini parfum. Parfum ini milik Glenn, tapi saya suka itu parfum. Dalam satu kesempatan saya harus memperoleh itu parfum. Apapun caranya, yang penting parfum ini jadi milik saya. Maka aku berusaha dengan berbagai macam cara, putar otak, maka ku dapat parfum ini dengan cara mencuri. Dan diambil, betul jadi miliknya, tapi dia peroleh ini dengan cara mencuri parfum itu, padahal itu bukan miliknya. Jadi ada banyak keinginan manusia yang tercapai, tapi itu bukan kehendak Allah. Haleluya. Nah, apa itu kehendak Allah? Kehendak Allah itu sempurna sekali, dan itu akan memberikan damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan bagi orang yang mendapatkan kehendak Allah. Saudara-saudara sekalian, Alkitab dengan jelas bilang di sini, kita baru saja baca, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Perhatikan catatan ini, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Itulah sebabnya kita berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi. Haleluya. Apakah itu akan membuat kita menderita dan hancur? Tidak. Mungkin ada kesedihan yang tercipta, mungkin ada kekecewaan yang tercipta, tetapi di puncak dari semua itu, kalau kita menjalankan dan menerima keputusan dan kehendak Allah, itu akan membuat kita bahagia di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, keinginan manusia akan merusak hidup kita. Kalau kita jalankan, kita terima sebagai sebuah doktrin, keinginan manusia tidak akan mencetak rasa bahagia dalam kehidupan kita. Kalau walaupun sekalipun itu tercapai,
Kegembiraan itu hanya sementara, sukacita itu hanya sementara. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah, walaupun ada derita, walaupun ada kesusahan, akhirnya kelak adalah sukacita yang tidak ada tarahnya. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, nomor 2, keinginan dan kemauan dunia. Dunia ini punya bank untuk semua kebutuhan. Dunia ini punya gudang besar untuk menjamin semua keinginan, keperluan manusia. Tapi itu disebut sebagai keinginan dunia. Dunia punya segala fasilitas dan pokoknya dari hal-hal yang paling kecil dan sampai pada hal yang super mewah, dia mampu beri kepada manusia, dia mampu kasih kepada manusia. Keinginan dunia, kita lihat apa itu keinginan dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15, 16 dan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Alkitab berikan catatan di sini. Apa itu keinginan dunia? Yaitu semua yang ada di dalam dunia, apapun itu. Nomor 1, keinginan daging. Apa yang ini daging inginkan, sudah disiapkan oleh dunia. Apa yang ingin kita makan sudah disiapkan oleh dunia. Apa yang ingin kita capai dengan kepuasan diri, pangkat, jabatan, harta, dan kekayaan sudah disiapkan oleh dunia. Saya berkomunikasi dengan seorang pada tengah malam tadi malam. Dia berkata, "Bro, apa yang saya belum nikmati dalam dunia? Apa yang saya belum rasakan di dalam dunia? Semua saya sudah rasakan, semua saya bisa beli, semua saya bisa dapat, semua saya bisa peroleh. Tapi yang paling tinggi dari semua itu adalah melakukan kehendak Allah." Ya. Keinginan dunia itu ada banknya, ada gudangnya, tinggal ambil, bahkan cuma-cuma disiapkan oleh dunia untuk menservis semua kebutuhan manusia. Sedangkan di satu sisi kehendak Allah itu mesti dipohonkan kepada Tuhan, mesti diminta pada Tuhan. Tuhan, tolong ini Tuhan, tolong ini Tuhan. Sudah berdoa setahun tidak dijawab, sudah berdoa 2 tahun tidak dijawab, sudah berdoa 3, 4, 5 tahun tidak diberikan. Kalau dunia gampang sekali, dengan mencuri, merampok, dengan menipu, dengan curang, itu semua bisa didapat. Tapi kehendak Tuhan itu mahal. Di dalam kehendak Tuhan, mencapai kehendak Tuhan ada latihan, ada penggodokan. Sudah di puncak penggodokan itu, Tuhan meralat, ini tidak cocok untukmu, ini tidak bagus bagimu, ini berbahaya untukmu, dan dia tidak kabulkan. Dia memberikan mungkin sesuatu yang menyakitkan untuk kita, tapi di ujung dari semua kehendak Allah, di puncak dari semua kehendak Allah, itu adalah kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Tuhan yang atur gerejanya, Tuhan ada di dalam gerejanya. Itu yang penting yang kita harus taruh di dalam hati kita. Gereja ini adalah milik Tuhan. Mau kemana gereja ini dalam tuntunan Tuhan? Kita berserah dan bersandar hanya kepada Tuhan.
Glory haleluya. Glory haleluya. Yang ketiga, kehendak iblis. Ada keinginan manusia, ada keinginan dunia, ada juga yang paling berbahaya, keinginan atau kemauan iblis. Kita buka kita. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Keinginan dari iblis itu sangat berbahaya dan sangat mencelakakan. Dan keinginan dari iblis ini dia tawarkan kepada manusia. Dia racuni manusia. Kadang-kadang itu berbentuk permata yang mahal, kadang-kadang itu berbentuk jabatan yang mentereng, kadang itu berbentuk hadiah-hadiah, keindahan, pelesir dengan bermacam-macam cara. Pokoknya sampai manusia itu takluk pada si pembohong, tunduk dan menjalankan titah atau perintahnya. Dia bahkan tak cuma sekedar menawarkan, dia kasih gratis. Itu bahkan dalam bentuk keinginan yang paling maksiat sekalipun. Tawaran-tawaran super mewah yang membuat manusia itu terpukau, jatuh cinta, dan rindu untuk menerimanya. Tapi itu berasal dari tokoh penting dari dunia dusta, dunia bohong. Semua kemilau, kemegahan dia tawarkan dan beri secara gratis. Dan untuk kali ini banyak sekali yang masuk dan terjebak dan terkurung dari roh dusta, bapak dari segala pembohong, dan keinginan-keinginannya itu diterima dan mereka dibekuk, mereka diikat dan disandra, tidak bisa keluar lagi dari arena bapak dari segala pembohong. Haleluya. Mungkin yang disebut kehendak Bapa menyakitkan. Mungkin yang disebut kehendak Bapa itu menekan kita bahkan sampai sakit hati. Mungkin yang disebut kehendak Bapa membuat fisik kita itu sakit dan menderita. Mungkin, tapi di balik semua itu ada kemuliaan yang sangat indah. Haleluya. Yang terakhir, kehendak Allah. Markus 3 ayat 35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Saudara tahu, Tuhan Yesus bicara ini dalam rasa kekeluargaan dan rasa cinta. Dalam sebuah komunitas, dan di situ ada dialog. Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu yang sangat indah sekali. Barang siapa melakukan kehendak Bapa, dia adalah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Ini berbicara soal kekeluargaan. Di dalam keluarga kalau bicara soal kasih, enak. Amin. Tuhan Yesus bicara dengan sebuah komunitas kecil saja, tapi dia bicara dan sangat menyentuh sekali tentang kehendak Allah
dan bagaimana jadi saudara laki-lakinya Tuhan Yesus dan jadi saudara perempuannya Tuhan Yesus. Jadi melakukan kehendak Bapa itu mencipta hubungan kekeluargaan, dan hubungan kekeluargaan itu adalah hubungan yang paling tinggi nilainya. Haleluya, haleluya.